Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Masih semangat ya? Hari ini kita akan melanjutkan tentang Quran Surat At-Tin ya. Anak-anak, kitab suci Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril ya, sebagai pedoman umat Islam. Dan kita diwajibkan mempelajari, membaca, memahami Al-Quran serta berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Silakan dibaca hadisnya di slide ini ya, dan dipahami artinya. Anak-anak, berikut ini adalah latar belakang diturunkannya surat At-Tin atau sebab-sebab diturunkannya surat At-Tin. Silakan dibaca, dicermati ya, dipahami, dan apa yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita membahas tentang isi kandungan Quran Surat At-Tin. Di antaranya adalah mengajarkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kemudian Allah hinakan ya, kecuali orang-orang yang beramal saleh. Mereka mendapatkan kemuliaan Allah. Kemudian apalagi kandungannya? Kandungannya adalah Allah mengingatkan manusia untuk senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Anak-anak, sekarang kita membahas ayat demi ayat. Ayat 1, Wattini wazzaitun. Tentang buah tin. Allah bersumpah dengan nama buah tin dan buah zaitun. Apa itu buah tin dan buah zaitun? Silakan dibaca ya di sini ya. Di situ diceritakan tentang buah tin, asal muasalnya dan negeri buah tin dan buah zaitun. Ya. Baca ya, apa itu buah tin dan buah zaitun? Ayat berikutnya adalah Waturi Sinin. Apakah Waturi Sinin? Waturi Sinin adalah demi Bukit Sinai. Bukit Sinai atau Tur Sinai adalah tempat menerima wahyu Nabi Musa alaihissalam langsung dari Allah. Dan di tempat itu pula Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj ya singgah ke tempat itu untuk sholat ya. Jadi Waturi Sinin, Tur Sinai itu adalah tempat mulia. Dan kemudian di ayat berikutnya disebutkan wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ya. Maksudnya apa negeri Mekah yang aman? Karena orang-orang yang memasuki Mekah keamanannya dijamin oleh Allah. Mengapa dijamin oleh Allah? Karena di situ ada Baitullah, Ka'bah dan Masjidil Haram, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang masuk ke sana semuanya akan dijamin oleh Allah. Dan negeri Mekah, kota Mekah dijamin oleh Allah, Dajjal tidak akan bisa masuk ke kota Mekah. Ya, nanti di hari akhir kota Mekah tidak akan dimasukin Dajjal ya, karena termasuk kota yang dijamin oleh Allah keamanannya sampai hari kiamat tiba. Nah, kemudian ayat berikutnya anak-anak di Quran surat ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan ciptaan yang paling sempurna. Ya, tadi sudah disebutkan ya bahwa Allah menciptakan ciptaan yang paling sempurna. Ayat berikutnya, summa radatnahu asfala safilin. Kemudian Allah menurunkan ya menjadi ke tempat yang serendah-rendahnya, derajatnya hina. Kenapa ini bisa terjadi? Illalladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dari tempat yang sempurna kemudian bisa turun menjadi hina kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus ya, karena amal kebaikannya terus-menerus mengalir sehingga ketika dia sudah tidak melakukan, sudah tua, sudah meninggal, maka amal itu akan terus-menerus mengalir. Sekarang ayat ke-7 adalah
fama yukadzibuka ba'du biddin, yang artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Jadi ada sebagian orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Ya, kita dilarang untuk tidak percaya, kita harus percaya dengan adanya hari pembalasan. Kemudian di ayat terakhir bunyinya adalah alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka hakim yang paling adil adalah Allah di hari pembalasan, yang tidak bisa disuap, tidak bisa didekati oleh siapapun. Allah adalah hakim yang paling adil. Anak-anak, kesimpulan dari Quran Surat At-Tin adalah yang pertama bahwa Allah mengutus para nabi, para rasul, ulul azmi yang ditunjukkan dengan tempat yang bermacam-macam ya, untuk mengajak manusia ke jalan yang lurus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baik penciptaan, sempurna ya, dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu kita wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu. Namun ada kalanya manusia dihinakan oleh Allah. Mengapa mereka dihinakan? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara mereka ada orang-orang yang terputus dari nikmat Allah ya, terputus dari apa yang Allah berikan. Siapa mereka? Mereka yang tidak melakukan amal soleh, itu karena mengikuti hawa nafsunya. Dan juga mereka akan dihinakan oleh Allah karena mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan ya. Mereka mengikuti hawa nafsunya dan mereka tidak yakin akan adanya hari pembalasan. Padahal di hari pembalasan nanti ada Allah yang maha adil ya, yang membalas semua apa yang kita lakukan. Jadi di dunia anak-anak ada dua malaikat yang selalu mengawasi kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Di mana saja kita akan selalu bersama Allah, selalu dalam pengawasan Allah. Dan nanti di hari pembalasan Allah akan bukakan ya, semua yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, dan semua yang berbuat jelek pun akan dibalas dengan keburukan. Maka anak-anak, berlombalah kita untuk berbuat baik ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan takut untuk berbuat baik walaupun itu berat, dan hati-hatilah dalam berbuat maksiat, karena maksiat sekecil apapun akan ada pengadilannya, akan ada hukumannya di sisi Allah. Demikian anak-anak kesimpulan dari Quran Surat At-Tin ayat 1-8. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan mengamalkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.